wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkait dengan kaidah yang muncul di dalam pengajaran agama Islam. Al-Quran muncul kemudian menerangkan sebelum Islam dikukuhkan melalui Nabi Muhammad, telah ada sekelompok manusia yang hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, yang kemudian disebut orang-orang zalim di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Nabi Isa alaihi salam datang membawa keterangan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa kemudian berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel dalam tekanan penguasa Romawi, di mana Romawi punya konsep penyembahan aliran kepercayaan politeisme. Romawi memiliki konsep ajaran Yunani, Helenisme, animisme, penyembahan terhadap ruh-ruh. Maka ketika kemudian Bani Israel dalam prosesi ajaran tauhid, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam sedikit pun tidak pernah memperkenalkan Tuhan dalam bentuk roh. Tidak pernah menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah roh, di mana roh itu sendiri adalah makhluk halus. Nabi Musa tak pernah menyatakan itu. Bahkan Nabi Musa menyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Barang siapa melihat Tuhan, maka dia akan mampus. Itu di dalam Keluaran 33 nomor 20. Nabi Isa pun demikian adanya. Pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Anehnya kelompok orang yang berada di antara pengajaran Nabi Isa dan pengajaran Nabi Muhammad paham, bukan cuma sekedar paham, mereka mengerti. Bukan hanya sekedar mengerti, mereka memegang bukunya yang mengatakan Yesus punya sabda yang mengatakan Dia yang mengutus Yesus tidak bisa kau lihat dan tidak bisa kau dengarkan. Anehnya lagi, ada yang lebih lucu. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 16 nomor 6, ini lebih lucu lagi. Menurut saya lucu sih. Apa yang tertulis di situ? Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus gugur lagi. Seorang pun tidak pernah melihat Dia. Yesus gugur lagi. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Gugur lagi. Baginya lah hormat yang dan kuasa yang kekal. Gugur segugur-gugurnya. Tapi toh tetap saja dianggap Tuhan. Kenapa bisa demikian? Apa yang terjadi sebenarnya? Maka ketika kemudian Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kaum di mana Nabi Isa alaihi salam diutus itu adalah kaum yang tegar tengkuk, yang dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana kesimpulannya?
umatnya Nabi Isa tidak menyembah Nabi Isa. Tetapi ada kemudian sekelompok manusia jahil, manusia zalim yang mengajarkan itu. Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Isa di kemudian hari nantinya, wa iz qala rabbuka wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang tersebut sembahlah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak punya hak menambah, mengurangi. Itu kata Yesus. Apa yang aku katakan adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi setelah Nabi Isa terangkat kemudian ke langit, sekelompok manusia membuat catatan-catatan yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah, padahal itu adalah karangannya sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Nah, ini yang diterangkan kemudian. Maka saudara Kristenku, apapun titel Anda, strata pendidikan Anda setinggi apapun, ketika berdiskusi tentang keotentikan kitab suci, kitab yang Anda anggap suci, Anda tidak akan sampai kepada kebenaran absolut. Hanya sampai kepada angan-angan, halusinasi, dongeng, hurafat, silat lidah, plesetan, dan saya jamin itu, saya pastikan itu terjadi. Nah, sehingga ketika kemudian Yesus di dalam sebuah buku yang dianggap suci oleh saudara-saudara Kristen melahirkan sebuah pertanyaan. Ketika misalnya Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Nah, pertanyaannya, Yesus di sana sedang berbicara dengan siapa rupanya? Seluruh ungkapan Yesus, semua ucapan Yesus, meskipun itu hanya dituliskan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali oleh Kristen itu sendiri, semua ucapan dan ungkapan Yesus itu 100% tertuju Israel saja. Tidak tertuju kepada Roma, tidak tertuju kepada Yunani, apalagi orang Indonesia. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku, itu ucapan Yesus bukan untuk kita. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi di kota Daud, yaitu Yesus. Itu juru selamat bukan untuk kita, itu untuk Bani Israel. Nah, anehnya saudara Kristen yang ada di Indonesia khususnya, ketika Yesus berbicara, akulah, kamulah muridku, kamulah pengikutku, aku berikan keselamatan untukmu. Orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara kepada dirinya. Ini yang lucu. Ketika Yesus berbicara, akulah jalan keselamatan untukmu, aku diutus untukmu, aku akan memberikan keselamatan untukmu. Mu di situ Kristen pede, merasa dirinya yang dikatakan di sana. Padahal seluruh rangkaian dakwah Yesus sebagai guru kepada murid-muridnya Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Tak ada satupun ucapan Yesus untuk non-Yahudi, tak ada. Tak ada satupun konsep, aturan, tuntunan, perintah, larangan dari Yesus yang terlontar dari mulutnya untuk non-Yahudi. Tak ada. Cuma kita hargai saudara kita Kristen ini
yang senanti pede percaya diri menganggap Yesus itu berbicara untuk dirinya. Berbeda ketika kita berbicara mengenai Kristus. Nah, ini beda lagi. Kalau berbicara mengenai Kristus dan pengikut Kristus, itu adalah konsep di luar daripada lingkaran aule tempat Yesus ngajar. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi antara Yesus anak Maria dan Yesus Kristus yang keluar dari kubur, itu adalah dua oknum yang berbeda. Saya kira begitu pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa melahirkan sebuah keadaan di mana keadaan itu melahirkan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu melahirkan sebuah jawaban, di mana jawaban itu bisa menghantarkan kita menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, yaitu dinul Islam. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lain akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Di luar Islam itu pasti jalannya itu berserak. Tuhannya katanya sama, Yesus, tapi jalannya berbeda-beda. Sektenya beraneka ragam. Maka ujung terakhir daripada pengajaran para nabi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Maka jalan terakhir setelah Nabi Musa lari ke Nabi Isa. Setelah Nabi Isa tak ada lagi jalan lain selain jalan dinul Islam. Satu-satunya jalan. Saya kira begitu sahabat, silakan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau ingin disanggah waktu dan tempat, disilakan Mi. Saya bikin kopi campur masaku dulu, silakan. Siap, Gurunda. Ini ada G228, Timo ibu kamu? Betul, Bang. Halo, Ma. Masya Allah. Ibu kak mute-nya, ibunya Timo. Ibunya Timo kan Islam. Timonya ikut istri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bunda, ada yang mau disampaikan Bunda, silakan. Sampaikan, nanti takut salah ngomong, nanti Gak apa-apa Bun, gak apa-apa. anaknya marah. Udah capek saya dengan dia pakai nama Timo lagi, nama Nasrani. Aduh, ampun deh. Memang nama aslinya siapa Bu Bunda? Oh, nanti nggak enak disebut. Teman-teman pada tahu kan, apalagi lingkungan teman saya. Walaupun saya udah tua, Masya Allah. sama gaul lah, main TikTok. Iya Ibu, Masya Allah. Boleh saya? Alhamdulillah, doa saya di depan Iya, Alhamdulillah, Allah. silakan. Setiap sholat saya menangis, ma Allah, karena anak saya cuma 2. Papanya udah meninggal 3 tahun yang lalu, stroke. Cuma 2, terus bermasalah lagi di agama. Makanya saya bilang, Dek, kalau ada apa-apa tuh bukan larinya ke agama, Dek. Jangan agama dimainin. Justru kamu deketin ke Allah, sholat, sempatkan mengaji. Iya, Ma. Ini udah mulai sholat kamu, Bang Juma, apakah boleh dia Alhamdulillah. bersahadat sendiri terus dia sholat gitu? Boleh, Boleh Bu. ya? Boleh, Masya Allah. Masya Allah. Allah Sempatkan Subhanahu wa kerja, ta'ala, kan? iya, silakan Ibu. Dari umur Iya. 3 tahun saya masukkan TK Islam, Allahu SMA-nya juga Akbar, Masya SMA Allah. Islam, kuliahnya pun di tempat yang Islam gitu. Tapi ya gitulah, karena pergaulan juga ya, ataupun karena dia gimana ya, papanya meninggal langsung kayak down gitu, soalnya anak bungsu. Saya dengar kakaknya juga Kristen ya Bun ya? Oh enggak, abangnya enggak, dua-dua laki anak saya. Oh enggak. Siapa yang bilang Kristen? Enggak kok.
Alhamdulillah. Ini ada Masya di Allah. online, ada dekat saya juga, tapi dia nggak mau ini. Tuh abangnya yang kasih kerja di sana, cuman ya belum inilah, belum stabil, dijauhin. Dia bawa istrinya. Ini besok mulai adik cari kos ya nak. Iya, Ma. Untuk kita nanti kita Bahaya ngomong soalnya berdua aja. adik disiksa. Aduh, mama gak tahan lihat foto-foto adik. Kalau adik melawan nanti habis dia, kata adik gitu. Aduh, cari kos jauh dari dia ya dek. Iya, Ma. Ya udah begitu aja Bang Juma dan siapa satu lagi Bang apa? Terima Makasih Ibu, kasih. makasih. Oh iya, saya mau tanya si Kalvi, nggak usah sebut nama. Anak saya ini kan mau di apa? Mau disahadatkan. Otomatis kalau ganti KTP, dia tuh baru berapa bulan ini aja ini Kristen. Dulu enggak kok. Cuman mempelajari lingkungannya orang-orang itu semua, saudara dia. Makanya kan terpengaruh. Sementara anak saya cuma sendiri yang Islam di situ, makanya abangnya ditarik ke sana, ke pulau sana. Jadi kan untuk ini perlu sertifikat untuk ganti KTP. Iya. Bisa kita ini fasilitasin untuk sertifikat mualaf ya nanti. Ya terima kasih Bang Juma. Sama-sama Ibu, Ya, anak sehat saya selalu ya Bu semoga ya. ya amin. Ibu panjang umur, sehat selalu ya. Doain sama buat Bang Juma dan kru-krunya. Makasih, Semoga makasih Ibu. dibalas sama Allah atas kebaikan Bang Juma dan kru-krunya. Amin, amin. Ya Amin, amin. Rabbal. Indahnya di Islam itu ketika kemudian dalam kehidupan yang kekal, tak ada lagi akhir kehidupan, tak ada penderitaan. Allah menjamin kita bersatu dengan keluarga. Al-Quran menyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Islam diterangkan dengan jelas. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka, kata Allah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu yang ada. Ini indahnya Islam itu seperti itu. Jadi sesusah-susahnya kita dalam berumah tangga, tapi kita mati dalam keadaan Islam, kita masih bertemu dengan keluarga kita kelak di surga, di jannah. Ini jaminan apabila kita menjadi orang yang soleh, mengajak anak kita menjadi anak soleh soleha, menjadi istri kita istri yang soleha. Nah, saya nih sudah puluhan tahun membahas Bible. Tidak pernah saya temukan satu data pun anak dan juga orang tuanya atau istrinya atau suaminya atau anak-anaknya akan berkumpul kelak di surga. Itu nggak ada, dalilnya tuh nggak ada di Bible, nggak ada. Nah ini, sedangkan di Islam jelas sekali. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di kehidupan yang kekal tidak ada duka, yang ada cuman suka, nggak ada derita, nggak ada iri, nggak ada cemburu. Hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kekal. Inilah yang disebut jannah, kebahagiaan yang kekal. Nah, kalau kita lihat nih, mohon maaf nih, saudara kita Timo, adik Timo ini, tak ada itu. Jadi percuma kalian kemudian berbahagia di dunia, merajut rumah tangga, kemudian sehidup semati,
di dalam agama yang kemarin. Tapi ketika mati, apa tujuannya? Nggak ketemu, nggak sama-sama. Misalnya orang tua kita sudah mendahului kita, ada tidak harapan bertemu dia? Tak ada. Tak ada harapan. Kayak saya pribadi, rindu sama mama yang sudah tak ada. Masih ada harapan. Ketika saya memperbaiki hidup saya jadi anak yang soleh. Siang malam mendoakan ibu saya, siang malam mendoakan ayah saya yang sudah tak ada. Maka janji Allah tidak mungkin ingkar. Anak soleh akan bertemu dengan kedua orang tuanya kelak di jannah. Saya berusaha, saya rindu. Tiap malam saya rindu senyumannya, rindu belayannya, rindu kemudian nasihat petuahnya, rindu ingin cium kemudian tangannya, cium jidatnya, cium kakinya, rindu masakannya. Dan itu bertahun-tahun sudah terjadi, menjadi sesuatu yang sangat berat dalam batin ini. Tetapi Allah memberikan penghiburan. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Allah memberikan penghiburan. Kamu akan bertemu dengan dia, dengan mereka, orang-orang yang kamu cintai. Tapi bagaimana dengan mereka? Dibesarkan, ya, dirawat sampai mereka besar menjadi dewasa. Begitu kemudian meninggal, tak ada harapan untuk berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi percuma merajut rumah tangga, tapi sifatnya hanya duniawi. Buat apa? Sedangkan kehidupan di dunia ini hanya sifatnya sementara. Kita mencari kehidupan kekal di mana kita bisa bahagia di sana bersama dengan keluarga. Dan itu udah pasti. Contoh nih. Hari ini hari Sabtu. Anda mati malam ini atau tetap aja hidup malam ini, otomatis secara kodrat, secara kadar besok itu hari Ahad. Suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, Anda mujur atau tidak mujur, Anda sukses atau tidak sukses, Anda sehat ataupun Anda sakit, besok kita akan diantar oleh Allah menuju kepada hari Ahad, hari Minggu. Suka ataupun tidak, waktu berjalan. Yang bisa kita pastikan adalah besok pasti hari Minggu, setelahnya pasti hari Senin, setelahnya pasti Selasa, setelahnya Rabu, setelahnya Kamis, setelahnya Jumat, setelahnya Sabtu lagi, setelahnya Minggu lagi, habis itu Senin lagi, habis itu kita mati, habis itu kita antara surga atau neraka. Itu pasti. Itu pasti. Tak ada yang bisa berani mengatakan malam ini besok tidak terjadi hari Ahad, saya pastikan besok gagal hari Ahad. Tak ada. Anda akan digiring kepada hari esok. Begitu juga Anda akan digiring kepada kematian, dan akan digiring kepada kebangkitan, lalu digiring kepada kehidupan kekal. Entah Anda hidup di surga, entah Anda hidup di neraka. Itu suatu kepastian. Tidak bisa tidak. Anda nggak kekuatan. Wah, negara kita rapat nih, rapat seketika. Besok kita hentikan waktu dulu deh. Jangan minggu dulu. Tahan lagi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita ulur waktu 24 jam, baru datangkan hari Minggu. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Atau hilangkan hari Minggu. Besok itu Minggu siang. Kita loncat aja langsung ke hari Senin. Tak ada. Tidak ada itu. Artinya kehidupan kita ada sudah berpola oleh Tuhan. Hidup, lahir, habis itu kemudian mati, habis itu bangkit kembali. Tak ada yang bisa menahan hari Ahad besok akan datang. Gak ada. Mau Anda cantik, mau Anda ganteng, mau Anda tua, mau Anda muda, tinggi, pendek, Anda kerja, Anda pengangguran, Anda perempuan, Anda laki-laki, tak ada. Pokoknya besok hari Ahad, pokoknya besok mati. Gak ada cerita. Pokoknya Anda akan mati, gak ada cerita itu. Jadi kalau hanya karena cinta, hanya nafsu, hanya karena bibir, hanya karena hidung, hanya karena body, hanya karena pantatnya bahenol, matanya yang indah, bibirnya yang cantik, Anda meninggalkan akidah. Adalah lebih baik Anda pesan bakso 1 mangkok. Apa yang Anda suka dari wajahnya? Bibirnya, gunting bibirnya, simpan di mangkok. Berani Anda makan itu bakso? Nah, ini hidungnya
wanita ini cantik kali hidungnya. Aku rela tinggalkan akidahku karena hidungnya. Coba kau gunting hidungnya, simpan di makananmu. Oh enggak kau makan? Enggak akan pernah mau. Artinya itu hanya semu. Itu hanya buah-buah dunia yang mampu membuat kita lupa kepada keberadaan kita. Untuk apa kita hadir di dunia ini? Untuk apa kita datang dan mau kemana kita pergi? Secantik apapun dia, ambil bibirnya, gunting, masukkan ke mangkok, habis kasih Indomie, kasih bumbu kecap, mau makan? Enggak akan mau makan, kecuali kanibal. Oh, matanya indah kali, sampai saya melupakan Tuhanku gara-gara matanya. Colok matanya, keluarin, simpan di mangkok bakso, kasih Indomie, kasih kasih saus, kasih kecap, makan. Mau? Enggak mau. Begitu rendahnya, begitu hinanya. Kemudian sesuatu yang bisa menjauhkan kita kepada keselamatan. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah ini? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, orang-orang ingkar, orang yang murtad, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mereka kembali mu'allaf, kata Allah, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dalam Al-Quran. Allah akan mengampuni, kata Allah, dosa-dosanya yang telah lalu. Walladzina amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat setelah itu, lalu mereka beriman, kata Allah, sesungguhnya Allah sesudah itu kemudian menerima taubat kamu yang disertai dengan iman itu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna rabbaka mim ba'diha lagafurur rahim. Jadi indah sekali hidup ini. Ketika hidup kita ini ditempah dengan Islam, maka hidup kita indah. Dosa-dosa yang kita lakukan, syirik yang kita lakukan, murtad yang kita lakukan, begitu menyadari itu adalah sebuah kesalahan lalu bertaubat, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita kemudian, dan kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Subhanallah. Jadi setelah ini Adinda Timo bersih dari dosa-dosa. Kemudian isilah kehidupan antum, kehidupan anda ini dengan amalan-amalan soleh. Anggaplah yang lalu-lalu itu adalah sebagian daripada cobaan hidup untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya di Islamlah kemudian keselamatan itu ada. Itu jaminan Allah kemudian. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, kemudian istiqamah, menjalankan imannya, pernyataannya itu menyembah hanya kepada Allah, tak ada yang lain. Maka apa kata Allah? Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga. Jaminan seperti ini tak ada. Kalau dulu, sedikit lagi, kalau dulu kemudian adik ini disuruh ke gereja menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus, tapi tak ada jaminan keselamatannya. Kalau di Islam jelas sekali jaminannya bahwa umat Islam itu mewarisi surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang Islam, yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan yang tak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemudian kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gairu malumin, kecuali terhadap istri mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Apa kata Allah kepada mereka orang-orang ini? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang memegang amanah, memelihara janji. Apa kata Allah?
ulaika hum warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Islam yang taat mempunyai warisan berupa surga firdaus. Dalil-dalil seperti ini tidak pernah saya temukan di Kristen. Siapa yang ke gereja menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, akan diberi warisan surga. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Mau sampai kemudian Paulus hidup kembali itu tidak ditemukan. Tidak ada dalil itu, hanya ada di Al-Quran. Oleh karena itulah, bagaimana caranya khusyuk? Antara sholat maghrib tidak melakukan dosa sampai isya, itu orang khusyuk sholat. Antara sholatnya di isya tidak melakukan dosa sampai subuh, itu orang khusyuk. Antara sholatnya yang subuh tidak melakukan dosa sampai zuhur, itu orang khusyuk. Antara zuhur dan asar tidak melakukan maksiat, itu orang khusyuk. Antara asar ke maghrib kembali tidak melakukan dosa, itu orang khusyuk. Jadi percek ibadah kita, sholat kita. Kalau kita habis sholat masih nyakitin orang, habis sholat masih menyinggung orang, masih merusak hati orang-orang, maka kita tidak termasuk orang yang khusyuk. Kita masih ngambil barang orang, masih mencuri, masih korupsi, berarti kita tidak khusyuk. Sholat hanya melaksanakan kewajiban. Nah, ini orang yang menjaga dirinya dalam khusyuk ibadahnya, kata Allah, mereka lah yang mewarisi surga firdaus. Jadi ada jaminan. Seperti itu dari saya mungkin. Silakan teman-teman yang lain kalau ingin menambahkan. Silakan Dinda Jibril. Ini si Timonya nih bang. Timo, Iya bang. gimana? Mau syahadat ulang biar kita bisa keluarin sertifikatnya atau gimana? Mau bang. Mau ya? Iya. Bang Fandi? Siap, lanjutkan. Tunggu dulu. Menurut Dinda Fandi, saudara kita Timo ini pernah diskusi dengan saya. Itu kapan ya? Saya kok jadi lupa. Pernah Ada Gurunda, ada dua bulanan yang lalu lah. sama istri beliau. Ada istrinya. Yang ada ini yang agak brewok, bukan? Ya, coba open cam aja Timo. Betul bang Zumai. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, hatinya lembut. Orang ini, anak ini lembut hatinya. Kalau yang itu yang kemarin. Panggilkan salah satu ustadz kita, Ustadz Alif kalau bisa. Oh iya ingat, Masya Allah. Siap, Gurunda. Untuk mendoakan adik kita ini biar bisa istiqomah. Ada efek-efeknya, aku matiin dulu bang. Ingat, saya ingat, Masya Allah.